Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba unboxing iPhone 12 mini 128GB. Ini resmi bea cukai, harganya dapat di harga 3.500.000-an. Ini packingannya seperti ini, entah kenapa ini ya kayak plasternya seperti ini ya. Kita coba cek info dari sellernya, itu normal semua, hanya berat lehernya kalau nggak salah 75% atau 70 berapa persen ya gitu. Tapi info dari sellernya ini resmi bea cukai. Kita coba cek ya apakah masih benar sesuai deskripsi atau tidak, apakah masih original atau tidak semuanya. Kita coba cek. Oke, ini dikaretin, ini ZTA. Jadi kalau ZTA kalau nggak salah dari Taiwan atau mana ZTA ya, ini kan ZTA. Ini kelihatan dari boxnya sih box original iPhone-nya, jadi bukan refurbish. Kalau kita lihat dari boxnya ya, dari stiker-stikernya ini kayak gini. Oke, ini dikaretin, kita buka, lepas karetnya. Oke, kita buka dalamannya. Oke, ini iPhone 12 mini, kondisinya lecet-lecet seperti ini. Oke, ini stiker bawahnya, dan ini kondisinya baret di sini ya. Baretnya lumayan parah, nggak bilang kalau baretnya separah ini sih. Ini baretnya serius, ini parah ini baretnya. Oke, untuk kelengkapannya sendiri hanya ada ini ya, kabel lightning Type-C. Ini nggak tahu original apa OEM, saya coba tes. Oke, kalau kabel yang bagus ininya yang nempel sih emang. Ini narik ke magnet. Oke, kita tes nanti ngetesnya. Kita tes HP-nya sekarang, kita nyalakan HP-nya. Oke, nyala Apple. Oke, kita switch. Ini belum di reset atau udah di reset, kita nggak tahu. Kayaknya habis di reset ini. Kalau habis di reset kita coba koneksikan dulu ke tes WiFi dulu, karena iPhone 12 series itu biasanya ada yang terkendala di WiFi. Untuk layarnya sendiri ini seperti ini ya, hasilnya kayak gini. Jadi menurut kalian bisa prediksi apakah ori atau enggak. Perapatan HP-nya biasanya kan ada yang udah mentel-mentel kayak gitu. Untuk layarnya ini memang OLED, cuman untuk asli atau enggaknya kita harus memastikan lebih itu ya, lebih lama lagi. Kita cek terutunya benar-benar hidup sesuai itu. Kita cek dulu di privasi, mana privasi, ini data analis. Kita coba nyalakan dulu nanti berapa lama, apakah ada full panic atau enggak. Kalau ini kan habis di reset, kalau habis di reset itu iPhone full panicnya itu pasti hilang. Jadi kita tunggu berapa menit apakah ada full panic atau enggak. Ini enggak ada di sini, aman alhamdulillah full panicnya. Coba cek kamera. Oke, kamera aman, 0,5 nya. Apakah getar, kayak ada getarnya kah atau tangan saya yang tremor? Oke, hasilnya
masih oke. Kita di video. Oke, masih oke. Kamera depan masih oke juga. Oke, kita testing yang lainnya. Oke, berapa ini? 18.4.1, jadi masih versi yang lama. Ini servis partnya, baterainya servis di 75%. Nah, baterainya di 75%. Oke, kita coba tes tombol-tombol di sini. Nyaman. Kita cek dulu FMI-nya sama cek emailnya, apakah benar-benar terdaftar bea cukai atau tidak. Ini cara daftar email bea cukainya atau tidak. Kita copy saja email yang pertama, kita sesuaikan dulu karena kan ada spasinya biasanya. Ini kita hilangkan spasinya, kita cut aja. Kemudian kita ke sini, ke bea cukai email. Oke, di sini ini kenapa ini WP kok enggak respon? Kita tunggu loadingnya. Ini ya, di Google cek email bea cukai. Kita pas tekan emailnya di sini. Oke, kemudian kita masukkan kaptanya, kemudian send. Nah, ini keterangannya sudah data email telah berhasil dikirim ke database carrier. Kita coba cek juga di email yang kedua, apakah email yang kedua juga terdaftar bea cukai atau tidak. Jadi keduanya emailnya terdaftar di bea cukai semua. Biasanya kalau udah terdaftar itu aman. Nanti kita coba tes kartu apakah aman. Kita cek yang lain dulu. Ini untuk penyimpanannya 128 GB. Oke, penyimpanannya 128 GB. Kemudian 12 mini CTA. Kita cek FMI nya di sini, apakah warnanya sesuai. Ini warnanya black, hitam ya. Di sini di boxnya juga warnanya hitam. Kita di sini aja, di web ini, situs ini. Oke, kita cek iPhone carrier dulu. Oke, ini untuk warnanya sesuai, warnanya black, 12 mini hitam. Jadi memang bawaannya hitam dan SIM lock statusnya unlocked. Jadi bukan HP SIM lock. Untuk pembelian HP ini itu dulu di 2021 Januari. Jadi lumayan cukup lama, 2021, sekarang sudah 2025 atau 2026, udah 5 tahunan hampir. Tapi performanya masih oke lah. Kita coba cek juga di status iCloud-nya. Ini tahap awal buat pengecekan iCloud-nya itu aman atau enggak. Di sini iCloud lock-nya off, berarti tandanya iCloud-nya aman. Kita cek lagi di mikrofon, rekam suara. Testing mikrofon iPhone 12 mini. Testing mikrofon iPhone 12 mini. Oke, di situ masih oke. Speakernya juga masih oke. Tombol oke, semuanya masih oke. Kita tes juga Face ID-nya. Coba cek lagi di mengisi. Kita cabut. Jadi kalau ngetes charger itu jangan cuma sekali. Oke, kita tes juga kabelnya. Ini kabel normal ya, jadi jangan cuma sekali kalau melakukan pengetesan charger, 2 kali atau 3 kali. Pastikan dibolak-balik dan mengisi semua. Pengetesan charger juga oke, tadi menyala. Coba cek lagi di sound haptiknya.
kemudian passcode, setup Face ID, oke, Face ID berjalan dengan normal. Kemudian kita biarkan dulu menyala HP-nya selama 5 menit. Kita ada timer atau stopwatch. Kita start dulu selama 5 menit. Kenapa kita coba start selama 5 menit? Karena kita buat memastikan apakah kondisi iPhone-nya itu restart atau tidak. Karena ada beberapa kasus, dulu pernah dapat kasus iPhone panic full, itu ada panic full, sebelumnya nggak ada. Itu setelah setiap 3 menit itu restart, jadi HP dinyala kayak gini. Tapi kalau udah 3 menit itu bakalan restart. Jadi kita akan tes coba selama 5 menit, kita nyalakan HP-nya apakah aman atau enggak. Oke, sudah 5 menit berjalan, insya Allah aman. Kita coba cek juga kecerahannya ulang, kita samakan dengan iPhone, sama-sama iPhone. Memang LCD-nya ini IPS. Nah, itu kurang lebihnya samalah, nggak beda-beda jauh kecerahannya, ini sama-sama penuh. Kita tes juga redupannya. Kalau buat redupnya ini masih redup di iPhone SE nya, tapi kalau fullnya sama-sama transit. Entah karena iOS nya, efek iOS nya kita nggak tahu ya. Tuh ya, ini lebih pekat. Kita tes reset HP-nya. Kita pastikan dulu tadi sudah kita foto 1 kali. Ini ada fotonya di sini. Oke, ini kita sudah pasang SIM cardnya. Jadi buat reset itu pastikan ada fotonya buat pengetesan reset. Karena kalau misalkan di reset fotonya masih ada, itu tandanya iPhone-nya iPhone bypass dan itu fake reset namanya. Kita coba tes ini, reset, transfer or reset iPhone, kemudian erase all content and setting, continue, erase iPhone. Kita masukkan passcode-nya kalau misalkan iPhone-nya di passcode. Kita tunggu proses resetnya berjalan sampai selesai. Proses resetnya sudah selesai, kita coba setup. Oke, ini sudah selesai proses resetnya. Kita coba koneksikan WiFi lagi buat install apps. Touch screen ini insya Allah aman. Tunggu proses ininya. Oke, untuk foto yang tadi diambil sebelum reset itu sudah hilang, jadi tandanya iPhone-nya aman, tidak ada kendala. Untuk proses iCloud-nya benar-benar aman, benar-benar clean.